yang di bawah tenda, ayah, ibu, kakak, saudara saya, jumlahnya banyak. Tapi sayang yang menjawab salam saya tadi baru debo 20 orang. Saya mengerti yang belum membalas ini banyak Allah yang sariawan, sehingga belum membalas salam saya. Izinkan saya mengulang kembali. Siapa yang menjawab salam saya kedua kali lebih keras, maka saya doakan dipanjangkan umurnya. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, saya doakan diberikan kesehatan. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, menjadikan doa bagi almarhum. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, insya Allah dijauhkan dari segala hutang-hutangnya. Yang lebih keras baterai yang terakhir, berarti banyak Allah hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibi da'awat, al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamah. Yang saya hormati ahlul bait, keluarga yang berduka. Di tengah-tengah kita ada anak-anak tersayang daripada almarhum. Almarhum adalah orang yang baik. Kita semua yang datang adalah orang yang baik. Insya Allah doa kebaikan akan terus mengalir kepada almarhum di alam barzahnya. Amin. Yang saya hormati tokoh-tokoh pemerintah, pegawai syara, para ulama, para kiai, wabil khusus semua bapak ibu kakak saudara saya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan gelar nama satu persatu. Tadi saya datang dari perempatan SPN Jalan Besar. Dari sana saya melihat ada yang jalan kaki. Kemudian saya pas mau parkir, saya lihat ada yang jalan dari arah MTSN ini. Kemudian saya lihat ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik bentor, ada yang jalan kaki. Bapak ibu yang datang ke sini adalah bagian daripada sedekah. Sedekah yang pertama adalah sedekah waktu. Hari ini jam begini Bapak Ibu punya rencana. Saya tahu Bapak Ibu punya acara yang lain, tapi Bapak Ibu rela mengorbankan waktunya demi datang untuk mentaziah teman saudara, orang tua kita, tetangga yang beberapa hari yang lalu telah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang kedua telah bersedekah langkah kaki, bersedekah tenaga, ada yang mengatur kursi, bahkan ada yang berbagi hidangan yang kita menutupi kerongkongan, menjadikan doa terbaik bagi almarhum. Ada yang memasang rumbai tenda, bahkan ada yang memandikan jenazah hari pertama, mengkafani, mensolatkan, bahkan mengangkat keranda jenazahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, maka mereka mendapatkan pahala bagaikan satu kiarat, satu gunung yang besar. Allah berikan pahala bagi mereka. Nah coba kalau seandainya pahala Allah jadikan sebagaimana gunung yang kelihatan, maka bumi tidak akan cukup menampung gunung-gunung pahala-pahala kita. Bumi akan penuh Bapak Ibu, tidak cukup menampung pahala. Saya ini kalau dihitung sudah ratusan kali saya menghadiri takziah, mengurusi jenazah teman, orang tua, sahabat, tetangga, andai tolan. Sudah ratusan gunung saya terima. Apalagi di samping kiri saya ada tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, bapak ibu yang di luar ini, yang di bawah tenda, sudah lebih tua dari saya, mungkin ribuan kali. Coba kalau seandainya pahala Allah jadikan sebagaimana gunung yang kelihatan, maka bumi tidak akan cukup menampung gunung-gunung pahala kita. Begitupun kalau seandainya dosa Allah jadikan dosa sebagaimana bau busuknya sampah. Sampah itu Bapak Ibu sedikit itu busuk. Coba kalau Allah jadikan dosa kita yang kelihatan ataupun tidak kelihatan yang kita lakukan, maka kita sendiri tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa-dosa kita. Insya Allah Allah gantikan kita semua yang telah bersedekah sampai hari ini dengan umur yang panjang. Amin. Allah gantikan dengan berbagai macam kesehatan, keberkahan. Amin. Dan insya Allah almarhum orang tua kita Allah berikan tempat yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat.
Almarhum hari ini hari kelima. Berarti wafatnya almarhum masih pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan lahirnya Nabi tercinta. Inilah salah satu tanda kematian almarhum secara husnul khotimah. Pelepasan yang mulia pada bulan yang mulia. Maka mari sama-sama kita bacakan salawat secara bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kemarin dulu saya ceramah pakai dinas. Hari ini saya tidak berpakaian dinas. Beberapa hari yang lalu saya dari Polsek karena ada takziah hari 40. Saya tidak sempat ganti baju biasa, saya pakai dinas. Setelah saya sampai di lokasi takziah, baru mau naik ceramah, tiba-tiba ada anak kecil mendekati ibunya dan dia berkata, "Mama, bukan teh sabo ini." "Bukan, ini Ustaz Akmal dari Polri, alumni Pondok Pesantren Al Khairat Palu." Masih banyak aparat Polri yang dicintai masyarakat. Masih banyak aparat Polri yang berbuat kebaikan. Mereka yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji adalah oknum-oknum saja. Tidak semua yang demikian. Saya ini karena saya ini ustadz yang jadi polisi. Bukan polisi jadi ustadz, bukan. Tapi saya adalah ustadz dulu baru menjadi seorang polisi. Saya adalah Abnaul Khairat. Saya adalah alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu angkatan 92. Saya adalah murid langsung dari Habib As-Saggab bin Muhammad Al-Jufri. Dari kecil, dari SD saya dibawa oleh Habib Saggab ceramah ke separuh Indonesia. Saya sudah ceramah kemana-mana. Saya ceramah ketika umur 7 tahun. Kelas 2 SD Madrasah Ibtidaiyah. Saya sudah terbang kemana-mana. Di separuh Indonesia saya sudah ceramah kemana-mana. Sehingga itulah saya adalah ustadz dulu baru menjadi seorang polisi. Dan beberapa bulan kemarin, alhamdulillah, dari 504 peserta selama 7 bulan pertandingan yang Dewan Juri adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah saya dari Gorontalo menjadi juara 1 terbaik seluruh Indonesia. Inilah manfaat daripada ilmu yang jelas sanadnya. Makanya kalau kita belajarlah dari guru yang jelas sanadnya sehingga mengalir keberkahan ilmu. Habib Saggab adalah cucu daripada guru tua Habib Idrus bin Zalim Al-Jufri radhiyallahu anhu. Mengalir mata rantai mereka zuriat turunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya adalah ustadz yang menjadi polisi. Saya ceramah di Taludaa, Biluhu, Mananggu, Pabuyaman, Wonosari, Bongo 3, Molas, Lioto, Botu Moito. Bahkan tadi pagi, tadi sore, malam ini, besok pagi, besok sore, besok malam, besok di mana-mana terus. Bahkan di sini ini saya sudah tidak asing lagi. Di perempatan SPN itu berapa kali ujung sebelah Batu Daa, Bongo Meme, saya sudah hampir puluhan kali. Sehingga itulah saya dapat istilah baru di Gorontalo ini. Mereka singkat nama saya menjadi Uskom, Ustadz Komandan. Di tempat yang lain bukan Uskom lagi nama saya, dia balik lagi menjadi Kompus. Suatu hari saya penasaran ayah ibu dengan MC ini. Saya panggil MC-nya, "Ibu," dia main, "Uskom Botiwolo, Kom Usbotiwolo." Dia bilang, "Uskom itu Pak, Ustadz dulu baru menjadi komandan." Oh gitu. Kalau Kom Usbotiwolo, dia bilang komandan dulu baru jadi ustadz. Saya jawab, tidak apa-apa, dua-duanya boleh, yang penting masih ada ustadznya. Tapi jangan lama-lama semua jadi kosmos megikom saya. Semua jadi alat pemanas nasi saya. Jadi saya jawab pertanyaan ini, mana yang duluan? Saya adalah ustadz dulu baru menjadi seorang polisi. Alhamdulillah mengalir keberkahan bagi kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat jam ini sudah mau jam 9 ayah ibu. Sebelum saya mengupas ceramah tentang kematian, saya mau tanya dulu, kira-kira berapa lama waktu saya ceramah malam ini? Berapa lama ya ibu? Ya?
Jangan terserah, ini asli, bukan flash disk. Kalau flash disk bisa-bisa tanggung kaset. Kalau sampai pagi, maka saya jamin semua banyak poli yang babatu. Jangankan ceramah lama ya ibu ya, saya kasih contoh ini. Jangankan ceramah lama, imam saja kalau lama, itu biasanya ada kode dari jamaah. Kenapa saya tahu? Karena saya juga ini imam di mana-mana. Ceramah di Jakarta, disorong jadi imam. Ceramah di Surabaya, disodor jadi imam. Ceramah di Palu, disodorkan jadi imam. Ceramah di Manado, disodorkan jadi imam. Ceramah di Makassar, disodorkan jadi imam. Saya pernah coba baca doanya pendek, aminnya Allah pendek. Baca doanya panjang, aminnya Allah panjang. Saya pernah tes, saya kasih pendek doanya. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafiru mazidah. Selesai itu saya tutup. Saya dengar aminnya orang-orang tua, bapak-bapak, anak muda, remaja. Aminnya enak. Amin. Masya Allah, aminnya enak ya Allah. Suaranya lembut ya Allah. Intonasinya bagus. Kenapa? Imamnya tahu diri Ustaz. Orang rumahnya jauh pulang tidak kemalaman. Orang yang lapar pulang masih bisa makan. Karena imamnya mengerti bahwa di belakang berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Saya pernah baca doa. Saya kasih panjang doanya. Saya kasih lama ayatnya. Aminnya Allah panjang. Amin. Begitu. Ini fakta. Karena yang ketawa Allah ini pengalaman. Tidak usah itu, saya kasih contoh. Ini bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tinggal berapa hari lagi kita hitung bulan Ramadan. Insya Allah saya doakan ayah, ibu, kakak, saudara bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Coba kalau kita bertemu bulan Ramadan, ketika Ustadz Akmal boleh jadi imam? Boleh. Mulai saya jadi imam. Imamnya bagaimana? Begini. Mulai ibu pasang telinga. Mulai start saya baca. Kita sholat di 20 rakaat. Mulai saya imam. Ustadz Akmal, imam. Mulai saya start. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allahu Akbar. Kalau begitu imamnya, begitu nadanya, begitu intonasinya, semua kita berkata dalam hati, Masya Allah, gagada ini imam, mantap, gas, tindis. Kalau boleh, ibunda, Pak Camat, undang terus dia imam, jangan ganti-ganti dia. Kenapa jangan ganti-ganti? Gaga dia, speed 9 dia. Karena model tendangan lo Cristiano Ronaldo dia. Karena yang ketawa Allah ini suka yang buat itu. Saya Allah suka. Tapi coba kalau saya tidak tahu diri, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya juga dai, mentang-mentang saya juga qari, saya baca tarawih 20 model kalam ilahi tadi. Bapak Ibu dengar kalam ilahi tadi kan? Bagus suaranya, bagus intonasinya, bagus nadanya. Kenapa saya tahu? Itu enak kita dengarkan karena itu tidak asal baca, karena ada tangga nadanya. Kenapa saya tahu? Karena saya juga qari. Itu ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ras, ada jiharka, ada jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Nah coba kalau 20 rakaat saya baca madelo kalam ilahi tadi, saya tidak peduli. Di belakang mau TCB di oma ada kolesterol, pongol. Ada asam urat, pongol. Siapa suruh undang saya imam di sini? Maka saya baca madelo kalam ilahi tadi. Mulai saya start. Allahu Akbar. Contoh boleh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, baru bismillah baru bismillah ini saya sudah begini. Maka saya jamin pada malam ini kita hadir banyak yang datang penuh seperti ini. Tapi ketika besok malam saya diundang imam lagi di sini,
Maka saya jamin hanya Om Amir dan Erman yang datang di sini. Hanya tuan rumah yang datang. Yang lain ini so tidak datang. Biar Pak Camat dan Ibunda so tidak datang. Belum masuk di dalam, masih di luar tenda pintu gerbang dia keker dulu. Dan kita Imam Botiba, Kapolsek Tapa, nanawa ulama dia. Tidak usah undang-undang dia ini. Di CB ini tidak ada kolesterol. Tapi gara-gara Kapolsek Tapa ini, so kamu kolesterol. Maka apa maknanya? Insya Allah saya ceramah pada malam ini tidak terlalu lama. Karena saya lihat di antara yang tersandar-sandar, ada kepalanya sudah naik turun ke atas dan ke bawah. Di samping kanan kiri saya juga sudah ada yang begini. Makanya saya singkat waktunya, 30 menit atau tidak 15 menit saja. Boleh? Boleh? Boleh. Karena saya ceramah di mana-mana. Ketika saya menggebu-gebu, kepalanya semakin menghayati ceramah. Saya doakan, ya Allah, berikan mereka umur panjang yang sudah tersandar-sandar ini, ya Allah. Berikan mereka kesehatan yang sudah tersandar-sandar baik di dalam maupun di ujung tenda, ya Allah. Mengapa? Karena saya ceramah baru setengah detik, mereka sudah menghayati ceramah saya. Kenapa? Karena terbukti kepalanya semakin cepat naik turun ke atas dan ke bawah. Ternyata setelah saya perhatikan, bukan menghayati, patah obotu tuluh tidur, hati Allah sudah tidur dia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Siapa yang mengajarkan kita harus saling mengerti? Rasulullah itu kalau imam suka baca ayatnya panjang. Tapi pernah waktu Rasulullah angkat takbir, ada anak kecil menangis di belakangnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau pendekkan bacaanmu? Rasulullah menjawab, karena ada anak kecil menangis di belakangku. Saya pendekkan agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan ibunya yang mendengarkan tangisan anak tercinta tidak gelisah gundah gulana karena tangisan anak tercintanya. Inilah Rasulullah mengajarkan kita untuk saling peka, saling peduli antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita menjadi Islam yang senantiasa dicintai ketika kita berada di mana-mana. Apapun perbedaan suku budaya, bahkan perbedaan agama, Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya akan memanfaatkan waktu beberapa menit ke depan. Almarhum ini saya dengar tadi dari Om Amir. Kebetulan anak daripada almarhum ini adalah anggota TNI yang juga merupakan sama dengan ayah saya juga ada seorang tentara. Saya itu lama di Palu dan Om Amir ini adalah kakak dari Pak Eman. Kebetulan beliau baru datang dari Palu. Dan saya ini besar dengan kakek saya di Tambu itu, dari Tambu itu ke Palu itu hampir 2 jam, Om Amir ya. Hampir berapa jam? Saya masih kecil waktu itu, masih SD lah, masih di madrasah. Dan kemudian dengan ibu saya, bapak saya juga tentara dari Palu. Dan kemudian kenal dengan Om Amir ini. Nah, sehingga alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat. Dan kita doakan anak-anak daripada almarhum ini diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah keberkahan, dan diberikan Allah ketabahan. Tadi saya mendengar almarhum ini adalah seorang haji. Insya Allah semua tempat yang pernah dia singgahi, di mana dia sa'i, di mana dia melumpar Jumratul Ula, Wusta wa Jumratul Aqabah, di mana dia tawaf, di mana dia datang di mana-mana ziarah makam Rasulullah, menjadi saksi baginya untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mendengar umur almarhum 80 lebih. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang ibu dengan usia 115 tahun. Setelah itu saya mengisi lagi takziah atas meninggalnya suami tidak jauh dari Polsek Tapa saya, atas meninggalnya suami dengan usia 107 tahun. Setelah itu saya mengisi lagi takziah atas meninggalnya suami yang mau pergi bekerja pada pagi hari, dibangunkan oleh istrinya. Suaminya sudah membujuk, aku tidak berdaya, sudah meninggal dunia. Beberapa hari yang lalu lagi saya pagi hari ke-7 di Liato. Setelah itu sore saya mengisi hari ke-7 juga, sama hari ke-7, tapi wilayahnya di Bolontio, Sumalata. 4 jam saya naik kendaraan. Pagi jam 10 sampai jam 12 saya ceramah di Liato. Kemudian saya meluncur ke Bolontio, Sumalata. Ba'da Asyar di sana. 4 jam perjalanan saya. Di sana juga meninggal hari ke-7. Bagaimana cara malaikat Israel mencabut ruh manusia sekali dua? Beberapa waktu yang lalu lagi saya mengisi takziah atas meninggal kakak beradik yang meninggal tenggelam di permandian Longgongo. Bapak Ibu pernah dengar beritanya? Pernah dengar?
Pernah dengar? Setelah itu ada juga anak seorang pejabat negara. Jauh rumahnya ya Allah, jauh negaranya. Anaknya meninggal jauh di negara seberang. Anak seorang pejabat negara. Beritanya mendunia. Dia menunggu di pinggiran sungai anaknya Ariel. Tak kunjung tiba, diombang-ambingkan gelombang air. Meninggal anaknya, peristiwanya sama dengan orang yang ada di Gorontalo. Ketika peristiwa itu datang, apakah bisa kita majukan dan kita mundurkan? Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kita majukan dan kita mundurkan. Dari mana almarhum ini berada? Semua kita pernah ada di alam yang pertama, adalah alam rohiyah. Sebelum kita ada di alam yang pertama ini, kita pernah ada pada dimensi alam yang tidak ada raga, jasad dan ruh, belum ada. Terjadi tanya jawab dulu antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Wahai malaikat, sesungguhnya Allah ingin menciptakan manusia di bumi sebagai penguasa, sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Bagaimana menurut kalian wahai malaikat? Adakah malaikat ini setuju? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kalau kau ciptakan manusia di bumi, tidak usah manusia itu lalai, manusia itu mengabaikan, manusia akan menumpahkan darah mereka. Tidak usah manusia, ya Allah Jalla Jalalu. Cukup kami malaikat saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu. Itu jawaban malaikat. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan almarhum orang tua kita, antri dari zaman Nabi Adam, Nabi Rasulullah Muhammad, kakeknya, orang tuanya, kakaknya, masuklah almarhum dan kita antri satu persatu. Pertanyaannya, apa yang almarhum lakukan di alam roh sana? Berapa lama? Apa yang kita lakukan semua di sana? Semua kita menjawab, demi Allah, kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Tapi satu jawaban, kita semua ayah ibu lulus di alam itu tanpa kita tahu apa yang kita perbuat, berapa lama kita di sana. Setelah kita lulus di alam roh, persiapan kita pindah ke alam yang kedua, alam darah, alam air, alam daging. Berapa lama? 40 hari kita berada di dalam darah, 40 hari kita berada di dalam air, 40 hari kita berada di dalam daging, 120 hari Allah tiupkan kembali roh. Wahai almarhum, pindah kau kembali ke alam yang kedua, adalah alam rahim ibumu. Almarhum pindah 120 hari. Disitulah awal menendang sikunya, menendang lututnya, bergerak-gerak kepalanya. Sekarang sudah ada alat yang canggih Bapak Ibu. Apakah dulu sudah ada alat? Belum ada. Sekarang ada layar kaca di senter perut istri kita. Lihat di layar kaca, kepala anakmu sekali-sekali ke atas, sekali-sekali ke bawah, sekali-sekali ke kanan, sekali-sekali ke kiri, sekali-sekali menendang siku lututnya. Suami, orang tua, ayah hanya menempelkan telinga meraba-raba. Mana tonjolan kakinya, mana tendangan lututnya, mana tidak bergerak. Bawa ke dokter, jangan sampai anak kita ada apa-apanya. Jawab pertanyaannya, apa yang kau lakukan di dalam rahim ibu? Apakah kalian tahu? Tidak ada yang tahu. Berapa lama? Itu boleh kita tanyakan kepada orang tua kita. Saya penasaran dengan kelahiran saya. Saya pergi ke rumah ibu saya di Biau. Saya tanya mama saya, ma, anakmu Akmal ini tidak tahu berapa lama di alam roh, kemudian pindah ke alam rahim. Sekarang engkau masih ada ibu. Bolehkah kau menjawab? Berapa lama saya transit di alam rahim? Sesungguhnya ibu mudah bagi Allah melahirkan saya di mana Allah suka. Kau Ustaz Akmal, kau lahir di kota yang banyak binatang buasnya. Lahir kau di sana. Almarhum, kau lahir di kota kekeringan yang tidak ada manusianya. Kalian lahir di sana. Mudah bagi Allah melahirkan kita di mana Allah suka. Tapi Allah lahirkan almarhum di tengah keluarga, di tengah sahabat, di tengah tetangga, di tengah anak-anak yang sayang dan cinta padanya. Terbukti ia sudah meninggal 5 hari yang lalu. Kita semua orang tua, saudara,
masih datang mendoakan kepada almarhum. Insya Allah doa kemuliaan 40 orang saja mengaminkan. Doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu berapa lama kita transit di alam rahim ibu. Ibu saya menjawab, engkau Akmal hanya berumur 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan di Pabean, Kelurahan Tenda pada waktu subuh, dengan pembungkus badan saya, dengan usia kandungan ibu saya 6 bulan 3 hari. Saya lahir prematur. Bagi manusia itu adalah rentan, rawan. Tapi bagi manusia, tapi bagi Allah sudah cukup, tak perlu kau lama. Sekarang kau pindah ke alam dunia, sehingga di alam dunia tak perlu kau lama, pindah kau kembali ke alam barzah. Begitulah persinggahan kita, Allah yang menentukan. Sampai pada saat itu, ketika saya lahir dengan pembungkus badan saya, 6 bulan 3 hari dibelah pembungkus, saya dimasukkan dalam inkubator. Ayah saya mengatakan, anakku Akmal tidak akan berumur lama ya Allah. Tipis jantung ususnya, semua kelihatan ya Allah. Lemah nafasnya, tidak akan lama dalam kehidupan dunia. Tapi alhamdulillah pada tanggal 12 Rabiul Awal kemarin, bertepatan hari lahir saya berusia dengan hari ini 43 tahun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak maka jadilah. 30 menit berlalu, selesai. Lanjut. Next, berarti lanjut. Saya minta restu dulu. Kalau next lagi 1 jam, next lagi sampai pagi. Insya Allah semua kosong ini kursi. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika saya di usia 43 tahun, alhamdulillah kehendak Allah semua jadi. Sehingga itu almarhum kita semuanya berapa lama di dalam kantong rahim? Ada yang 8 bulan 9 hari, ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang 1 tahun 13 menit 2 detik. Bahkan nanti dicesar, dibedah kandungan baru kita keluar. Sebelum kita keluar Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian wahai janin? Kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pecah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keluarlah almarhum dalam keadaan selamat. Pertama, dia menyandang status sebagai seorang anak yang soleh. Almarhum pernah memandikan jenazah orang tuanya. Almarhum pernah memberikan yang terbaik sebagai dia anak yang soleh. Di alam barzah saat ini, dia menerima 3 amalan pahala sebagai seorang anak yang soleh, sebagai seorang ayah yang soleh, sebagai seorang suami yang soleh. 3 pahala yang dia terima bersamaan, sehingga semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya akan dia terima amal pahalanya Allah berikan sekaligus di alam barzahnya. Pak Ustaz, adakah mereka yang umurnya lama? Ada. Siapa mereka? Nabi Adam alaihissalam memiliki umur 930 tahun. Nabi Nuh lebih lama diabadikan dalam Al-Quran. Umurnya Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun. Dalam hitungan matematika manusia, umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Ustaz, adakah mereka yang tertidur lama kemudian Allah matikan? Ada. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Bapak Ibu sering membacakan kisahnya, sering membacakan surah Al-Kahfi. Mereka telah tertidur selama 309 tahun lamanya. Ketika yang tertidur, apakah mereka merasakan tertidur lama? Tidak. Mereka mengatakan kami tidur sebentar, dan hari ini kami bangun dari tidur yang sebentar itu. Tapi orang-orang sekelilingnya mengatakan tidak, mereka telah tertidur di goa itu selama 309 tahun lamanya. Kalian dari mana? Kami adalah generasi. Dari sekian generasi, ayah punya anak, punya cucu. Yang cucu tadi menjadi ayah lagi, punya anak, punya cucu. Yang cucu menjadi ayah, punya anak, punya cucu. Dan kami generasi yang ke-309 tahun lamanya. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang kita sebutkan, semoga husnul khatimah. Kalimat ini untuk orang yang masih hidup atau yang mati? Yang ragu-ragu. Ya, karena ragu-ragu saya bagi 2 dulu ini. Yang kanan dulu, baru yang kiri kemari. Yang kanan ini ke sana. Hidup atau yang mati, ayah ibu? Hidup. Masya Allah, keras.
Yang sebelah kiri hidup apa yang mati? Hidup. Mati hidup. Yang di belakang ini saya lihat karena mau cari aman, dia bagi dua. Yang mati hidup. Yang hidup mati. Mana yang betul ini? Maka mari saya jelaskan. Kalimat semoga husnul khotimah. Husnul ini adalah ha, bukan ho. Makanya kalau penulisan bahasa Indonesia jangan pakai k. Karena saya lihat biasa itu ada semoga ke husnul khotimah. Hilangkan k-nya, langsung ha, Hasan. Husnul khotimah. Khotimah itulah baru pakai k. Apa maknanya? Semoga husnul khotimah, semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir berarti belum mati, masih dalam keadaan hidup. Kalau sudah meninggal, kalau laki-laki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau dia wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Oh Pak Ustaz, berarti kalimat husnul khotimah untuk orang yang masih hidup Ustaz? Ya. Oh kalau begitu Ustaz, mulai besok pagi semua ti sebe-sebe yang berjalan di jalan ini saya semua panggil sebe dia mai longolauti semoga ti sebe husnul khotimah. Kalau itu sebe mengarati tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mengerti apalagi dia sakit gigi, maka apa dia balas? Dia mai uti kita mau tak apa mai. Ada baik-baik kita, karena bilang kita semua mati. Seolah-olah kita mendoakan dia cepat mati. Padahal bukan itu rananya. Semoga Anda berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ sama-sama qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama minal khawf, ketakutan. Yang kedua wal ju'i, rasa lapar. Bapak Ibu kalau lewat di kubur takut? Bapak Ibu kalau lewat di kubur takut atau berani? Berani ti Oma? Yang berani ti Oma ini saya tantang. Berani ti Oma kalau pagi Oma. Kalau tengah malam Allah galap, tumete. Pagi berani, siang berani, malam tumete. Jawab salam wajib Oma. Jawab salam wajib Oma. Wajib. Kalau kita salam di kubur mau tunggu lo dia balas Oma. Mau tunggu? Ya Oma saja yang tunggu. Kita ini di Gorontalo, coba lihat. Biasanya di samping rumah itu ada makam. Kalau di Mekah, makam Ibrahim itu bukan kuburan, tapi bekas kaki Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita bilang kita mau ke sana mau lihat makam Ibrahim, makam itu jejak bekas kaki Nabi Ibrahim berpijak untuk membangun Ka'bah. Kalau kita di sini makam kuburan. Kita kalau lewat di kubur ayah ibu, jangan asal lewat, ucapkan salam kepada mereka. Imam Nawawi pernah mengisahkan di dalam kitab Majmu'nya bahwa bukan cuma doa tahlil saja yang sampai kepada mereka. Kita ziarahi makamnya, kita doakan itu sampai kepada mereka. Sehingga itu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika kami lewat di kubur, apa yang harus kami ucapkan?" Rasulullah menjawab, "Ucapkan salam kepada mereka." Bagaimana salamnya? Bapak Ibu lewat di kubur, jangan Allah kita bikin salam madelo orang hidup. Beda salamnya. Oh kata Ustaz Akmal bikin salam, saya mau bikin salam madelo orang hidup lewat di kubur. Assalamualaikum bro, assalamualaikum sebe, lolo habari sebe, sehat-sehati sebe. Bukan begitu salamnya. Bagaimana salamnya? Maju. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai mayit penduduk kubur. Satu kali. Maju lagi. Wa antum sabiqun. Bukan hanya satu, tapi semua penduduk kubur. Kemudian maju lagi. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah yang tersisa, kami yang tersisa ini pasti menyusul kalian di alam barzakh. Setelah 3 kali salam, tidak usah lagi mampu jago-jago, mau tunggu lagi dia balas. Tidak usah. Langsung persiapan balik kanan. Persiapan lari.
lari saja. Nggak usah lagi Ustadz Akmal Kapolsek Tapah dia main. Bukankah jawab salam wajib dibalas? Oh, boleh maaf. Saya biar Kapolsek saya oleh begitu. Saya juga tidak berani. Bayangkan Oma, tengah malam gelap gulita di bawah pohon kelapa begini. Tidak ada lampu mati. Tiba-tiba dia balas lo mau baru dapat dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Tio yang berani kan? Masih ada Oma? Masih ada Oma? So tidak ada Tio ini. Dan Tio besok hilang satu kali. Ketika ada yang meninggal dunia, tugas kita ada 4 perkara. Yang pertama memandikan jenazah, sudah kita lakukan. Yang kedua mengkafani jenazah, sudah kita lakukan. Yang ketiga mensolatkan jenazah, sudah kita lakukan. Yang keempat mengangkat keranda jenazah untuk dimakamkan. Baru-baru ini ada video yang sempat viral tersebar. Solat jenazahnya mereka menggunakan ruku. Ada yang nonton? Ada. Kalau belum cari YouTube ini sekarang. Salat jenazah pakai ruku, muncul itu. Imamnya pakaian COVID, jenazahnya dipeti. Itu dia ruku 2 kali. Betul salat jenazah ini ada rukunya? Tidak ada. Betul? Tidak. Yakin tidak betul? Yakin, semua ayah ibu kakak saudara saya yakin sholat jenazah Ustaz tidak ada rukunya. Berarti kita semua ayah ibu kakak saudara saya, kita sering mensolatkan jenazah. Kita sering datang ketika ada teman yang meninggal dunia, ketika ada yang wafat, kita sering mensolatkan. Mereka yang pakai ruku itu bisa jadi mereka tidak pernah sholat jenazah. Mengapa kau tidak mau menyolatkan jenazah, wahai saudara? Bukankah besok kaulah yang dimandikan? Kita semua datang pada malam ini mentakziahi karena kita mengerti bahwa bisa jadi besok saya lah yang dimandikan, ya Allah. Besok saya lah yang dikafan, ya Allah. Besok saya lah yang disolatkan, ya Allah. Besok saya lah yang diangkat dengan keranda untuk dimakamkan, ya Allah. Bagaimana sholat jenazah Ustaz? Sedikit saya mengulang kembali. Sholat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan saja. Gerakan yang pertama takbir secara berdiri sebanyak 4 kali. Tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Gerakan yang kedua salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Pak Ustaz, rumah saya jauh di kota. Tiba-tiba saya lewat di sini banyak orang sholat jenazah. Terpanggil hati saya Ustaz, mau berhenti mau berbagi doa pahala mendoakan jenazah ini. Tapi saya bingung jenazah ini laki-laki atau perempuan. Kenapa kau tidak tahu? Karena jenazah sudah terbungkus rapi jauh di pelupuk mata saya. Saya pendatang Pak Ustaz di kampung itu. Saya tidak tahu jenazah ini laki-laki atau perempuan. Bagaimana cara membedakan bahwa jenazah ini laki-laki atau perempuan? Bagaimana caranya? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan. Imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Oh itu. Imam di atas pundak sejajar kepala, berarti yang terbungkus ini adalah seorang laki-laki. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selesai. Kalau wanita, maka imam akan sorong lagi sedikit ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita, sejajar dengan perutnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan adalah seorang wanita. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ustaz, laki-laki sejajar kepala Ustaz, ya. Perempuan Ustaz di tengah, ya. Kalau banci Ustaz, totomi no. Di mana ini? Mulai boleh mengarang. Ada boleh bilang di kaki, ada boleh bilang kepala, ada boleh bilang di antara, ada boleh yang bilang pindah-pindah ya Ustaz. Di mana imam berdiri mensolatkan jenazahnya ketika dia sudah merubah jenis kelaminnya, maka imam akan bertanya, jenazah ini lahirnya pertama kali Allah titipkan melalui rahim ibunya sebagai apa? Ketika dia lahir sebagai laki-laki, di dunia dia operasi sendiri, merubah sendiri. Berarti dia yang merubah, bukan Allah. Kita solatkan kembali sebagaimana Allah ciptakan melalui rahim ibunya sebagai seorang laki-laki. Paham ayah ibu? Bagaimana kalau dia lahir dengan 2 kelamin Ustaz?
Ada itu, lahir dua kelamin. Di atas laki-laki, di bawah perempuan. Kalau demikian kelahirannya dua kelamin sekaligus, kita pilih salah satu di antaranya. Bisa sebagai laki-laki dan bisa sebagai perempuan. Diangkatlah keranda jenazah, persiapan dimakamkan. Kita pernah bertemu dengan almarhum orang tua kita yang telah pergi meninggalkan kita. Kalaulah seandainya tak disengaja, ada lisan yang sempat menggores hati kita, ada langkah kaki yang sempat menyenggol kaki ayah ibu. Saya mau tanya, apakah kita semua ini ikhlas dengan kepergiannya? Apakah kita semuanya ikhlas? Apakah semuanya ikhlas? Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Allah mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Diangkat keluar dari pintu rumahnya. Yang mengantarkan almarhum 3 perkara. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga adalah amal ibadahnya. Ketika setelah dimakamkan, yang 2 pulang, keluarga, harta pulang, yang tinggal adalah amal ibadahnya. Almarhum dengan usia 80 lebih, berapa kali bersedekah zakat fitrah, berapa kali bersedekah dengan tenaganya, berapa kali menghadiri takziah teman saudara, dia datang mendoakannya. Berapa kali kebaikannya, memberikan pengabdian kepada istri tercintanya, menjaga mendidik anak-anaknya, sampai anak-anaknya saat ini menjadi orang-orang besar, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berguna bagi khalayak banyak. Ada yang sebagai aparat TNI, ada yang sebagai pegawai negeri, ada yang sebagai dan lain-lain sebagainya. Doa orang tuanya mengantarkan anak-anaknya menjadi orang yang besar. Wahai anak-anak yang ditinggalkan, doakan ayahmu nak. Jangan biarkan dia kekeringan dengan doa-doa kalian. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ketika ditimbun tanah, datanglah 2 malaikat yang matanya merah kebiru-biruan, namanya malaikat Munkar dan Nakir. Mengapa malaikat ini datang? Dia datang bertanya dengan 6 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka? Siapakah Tuhanmu wahai mayit? Yang kedua, man nabiyuka? Siapakah nabimu? Yang ketiga, man imamuka? Apakah imam penuntunmu? Yang keempat, man kiblatuka? Apakah kiblatmu? Yang kelima, madinuka? Apakah agamamu? Yang keenam, man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudaramu? Mari kita jawab satu persatu pertanyaan ini. Man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Apakah almarhum bisa menjawab? Apakah kita semua bisa menjawab? Insya Allah bisa. Almarhum insya Allah akan menjaganya. Sebagaimana Allah menjaga dari alam rohnya selamat, alam rahim ibunya selamat, alam dunianya selamat, dan sekarang dia masuk ke alam yang keempat adalah alam barzakh. Insya Allah dia dengan mudah menjawab Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Almarhum menjelang sakaratul mautnya itu sakit Bapak Ibu. Sakaratul maut itu sakit sekali. Rasulullah sendiri yang mengatakan, ketika roh sudah sampai di dada Nabi, Rasulullah mengatakan innalillahi sakarat, bahwa peristiwa kematian seperti 300 kali cincangan pisau yang tajam. Set, set, sakit Bapak Ibu. Sehingga itu bagaimana kita minta keringanan doanya. Ketika hidup ini ada doa yang kita bacakan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, aku minta keringanan pada saat proses sakaratul maut. Almarhum meninggalnya tadi saya mendengar tidak lama. Begitu cepat proses sakaratul mautnya, terlepas begitu ringan. Insya Allah ada amalan-amalan kebaikan. Ada lisannya mengucapkan salat. Ya Allah, dia tidak bisa lagi salat berdiri, dia tidur ya Allah. Tidak bisa tidur, dia miringkan badannya ya Allah. Tidak bisa miringkan tangannya, isyarat salat ya Allah. Tidak bisa tangannya, lisannya salat ya Allah. Tidak bisa lisannya gemetar ya Allah. Hatinya salat. Hatinya pun tak mampu lagi menjelang sakaratul mautnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bawalah semua amal ibadahmu dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man nabiyuka? Nabi Muhammad. Man imamuka? Imamul Quran. Ingat Bapak Ibu,
Yang ketiga ini Al-Quran kita baca. Jangan cuma kita pasang di dinding, kita tidak tahu baca. Saya pernah tanya orang, bro, ente pasang ini ayat di dinding untuk apa? Apa dia bilang? Supaya kalau setan masuk main, Ustaz. Dari luar begini setan, dia mau dapat dia ini ayat, ini setan ini mau pusing, mau tak lempar, mau tak bakar setan, Ustaz. Ini dari mana ini? Maksudnya apa? Jangan cuma kita pasang, kita tidak tahu baca. Itu maksudnya. Tapi alangkah baiknya kita tahu baca, kita tahu menulisnya, kita juga menghafalkan, kita juga baca, akan mendatangkan keberkahan bagi rumahmu, bagi dirimu dan orang-orang sekelilingmu. Bahkan saya tanya lagi dia, bro, ini ayat apa? Ayat kursi atau surah Yasin? Apa dia balas? Modelo kaligrafi ini Ustaz. Ini modelo tulisan Arab. Ustaz ini tahu dia baca, bukan saya. Anda yang menempelnya, maka juga Anda harus baca. Man kiblatuka kiblatul Ka'bah, madinuka ad-dinul Islam, man ikhwanuka ikhwanul muslimin. Ketika ada perpisahan kematian, ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian. Di depan saya ini saya melihat ibu-ibu banyak. Di samping kanan saya lihat juga bapak-bapak banyak. Di sini kalau ada suami istri, pesan saya, wahai suami, jaga keharmonisan kalian. Wahai istri, jangan pernah pudar memuji suami. Karena ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang di sini, tapi ibu-ibu yang di luar sana, memuji suami hanya berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua. Bukan ibu-ibu di sini, bukan yang di luar. Rasulullah itu kalau datang dari luar, Khadijah itu keluar, Assalamualaikum ya Rasulullah, apakah kau sehat? Begitu istri yang baik. Bukan kita harus sama dengan Siti Khadijah, bukan. Minimal kita harus mengikuti bagaimana karakternya. Suami datang, panggil dengan baik. Tapi ada ibu-ibu poli, bukan yang di sini, tapi yang di luar boleh. Ketika suaminya datang, bukan dia sambut dengan kalimat yang baik, langsung dia semprot. Kasihan suamimu, mereka datang bertani, berdagang, pegawai, aparat, capek datang di rumah, sambut dengan lisan yang baik. Kalau boleh ibu-ibu, pakailah daster yang bagus. Siti Khadijah menyambut Rasulullah pakaian baju muslimah, pakaiannya bagus, harum lagi. Tapi ada ibu-ibu, bukan yang di sini, yang di luar. Insya Allah yang di sini Allah sama. Ibu-ibu yang di sana, bukan di sini. Ada juga menyambut pai tua hati Allah pakai daster, modelo tembakan salvo. Bocor-bocor daster. So bocor-bocor, bau asap lagi daster. Kalau bau asap masih mendingan, molosino itu daster. Ibu-ibu yang ketawa kayaknya pengalaman pribadi. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Dusta. Ibu-ibu hargai suami, mengapa? Karena suami-suami ini ada doanya. Ketika engkau tidur tengah malam, suamimu bangun mau pergi bekerja, apa dia doakan? Ya Allah, panjangkan umurku agar aku bisa membahagiakan istri dan anak-anakku. Itu doa suami-suami kalian. Kalian tidak tahu itu doanya. Bahkan ada lagi satu doa yang istijabah. Ya Allah, berikan aku rezeki agar dia bisa aku belikan alat untuk mengukir garis kening. Ada bilang garis kening, ibu-ibu ini sumaku haga, nganapi alis mata ini. Bukan ibu-ibu yang di sini. Bahkan ada ibu-ibu suaminya baru mau keluar dari rumah dia so telepon. Halo, Pak itu di mana? Ada di mana ini? Ada di jalan, mau di kantor. Mau di Bapontar Puringan ini, Bapontar. Bukan mau di kantor. Oke, kalau sudah di kantor jangan lupa anak video call dulu kawan. Ati Allah modelo tahanan kota, Pak itu. Jangan kau bikin seperti tahanan kota suamimu. Jangan, karena suami-suami yang tertawa juga ini adalah suami juga yang takut dengan istrinya. Jujur tidak? Ketika saya ini kalau pulang rumah ya ibu, istri saya itu adalah seorang mualaf Cina masuk Islam, istri saya. Setiap saya pulang, saya puji istri saya, Mama, ana uhibbu ilaik. Saya sangat sayang dan cinta padamu. Ketika saya puji, dia ambil sayur. Papa coba rasa sayur buatan Timah. Saya rasa sayurnya tidak mau banyak, sedikit saja di ujung lidah. Masya Allah, sayurmu ini enak, tidak ada tandingan di seluruh penjuru bumi Allah. Paling enak sayurmu ini. Ketika saya puji mukanya merah merona simore, dia lanjut memasak sambil bernyanyi. Dia gembira, saya juga pergi ke toilet, saya buang yang sedikit. Kenapa saya buang? Karena sudah pol dengan garam. Kan tidak mungkin kan? Kita ini bapak-bapak ini tidak mungkin ketika ibu-ibu sudah lelah dia memasak.
sudah bercucuran keringat menanti harapan suami. Begitu disodorkan sayur bagaram baru bilang pada hari itu, Papa coba rasa sayur buah hati mama. Bagaram gak dapat sayur ini. Bagaram. Percaya kalau kita bilang hari itu, maka saya jamin 2 hari 2 malam Pak itu tidur di luar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika waktu jualan yang membatasi kita, sudah melepas 1 jam telah berlalu. Insya Allah keberkahan kita menjadi doa yang terakhir. Aminkan doa yang saya bacakan. Insya Allah keberkahan kita khususkan kepada almarhum. Saya tutup dengan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah memaknai makna takziah pada malam ini. Takziah itu berasal dari bahasa Arab. Ta'ziah. Yang pertama makna takziah adalah kita datang untuk mendoakan. Kita datang mendoakan. Kemudian yang kedua, rasa peduli, kita peduli dengan teman kita susah, maka kita datang meringankan beban keluarga yang berduka. Kemudian makna takziah yang ketiga adalah penghiburan. Kita datang menghibur kepada keluarga yang berduka. Kemudian yang kedua, ketika kita sehat, katakan sehat. Ketika kita kuat, katakan kuat. Jangan kita balik-balik, kita dustai ciptaan Allah. Kalau kita dustai, maka ingat, Allah menegur kita di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. 31 kali Allah ulangi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Kemudian yang terakhir, mari angkat tangan kita bersama. Aminkan doa yang saya bacakan. Saya kirimkan kepada almarhum. Insya Allah doa-doa kita lebih dari 40 orang, saya lihat ini hampir ratusan. Makanya sering saya sampaikan, ayah ibu, jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan. Ada yang mengatur kursi, ada Pak Camat, ibunda, para kiai, para ulama kita yang datang punya acara tapi masih mementingkan ke sini. Datang semua, jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikanmu, karena tidak ada yang tahu kebaikan mana yang mengantarkan engkau ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan pernah kau remehkan amin dari siapapun yang mengaminkan, karena tidak ada yang tahu amin dari mulut-mulut siapa di antara ayah ibu yang datang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau remehkan doa dari nelayan, jangan kau remehkan doa dari pedagang, jangan kau remehkan doa dari seorang dokter, jangan kau remehkan doa dari seorang tentara, jangan kau remehkan doa dari seorang aparat Polri, jangan kau remehkan doa dari seorang jamaah biasa. Jangan kau remehkan dari pedagang, dari pengemis, tukang sapu di jalan. Jangan, karena bisa jadi amin dari mulut mereka. Itulah yang diijabah, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah khususan ila Allah ya bidikal faqih. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma barakatan fil kubur amin, wa ni'matan fil kubur amin, wa salamatan fil kubur amin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah maqbulan du'ana amin, sabina du'ana amin, birahmatina fi majlisina hadha amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal arsyil azim. Subhanakallahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Insya Allah kita semua kelak akan menjadi kenangan dalam kehidupan ini, karena jalan almarhum adalah jalan kita semuanya. Mari kita bacakan bersama-sama doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang pernah dibacakan oleh kedua orang tua ke telinga almarhum, yang almarhum pernah bacakan ke telinga istrinya,
Yang pernah almarhum bacakan ke telinga anak-anaknya, tadi ada beberapa orang anak-anaknya yang almarhum bacakan menjelang sakaratul mautnya, yang ayat suci Al-Quran yang kita bacakan, pernah kita bacakan. Insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita dan almarhum. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bacakan bersama-sama doa keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Saya tidaklah menggurui para tokoh ulama, para kiai, tokoh pemerintah, ayah ibu kakak saudara saya, tidak. Tapi melainkan saya hanya sekedar tawa saubil haqi, tawa saubil sabri. Akan ada masanya. Saya juga tidak akan ada lagi dalam kehidupan ini, melainkan siaran-siaran TV, video yang Bapak Ibu merekam saya di mana-mana. Siaran TV di mana-mana saya berceramah. Siaran radio yang direkam, hanya itulah yang nanti didengarkan. Di mana kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana. Kita pun akan masuk ke alam selanjutnya, karena jalan almarhum adalah jalan kita semuanya. Wallahul musta'an. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.